Halo, jumpa lagi dengan saya Aris di channel Manting ID. Di video kali ini saya akan membahas masalah kenapa pinjaman di Akulaku selalu ditolak ya. Banyak sekali di antara teman-teman yang sudah merasa tertib bayar dan merasa tidak pernah melakukan apapun, tapi di pinjaman berikutnya kok ditolak. Nah, ini kan jadi pertanyaan besar ya. Kita akan bahas di satu video ini. Tapi sebelum kita lanjut, buat yang baru saja mampir ke channel ini, silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya, aktifkan juga loncengnya supaya nggak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Sebenarnya yang menyebabkan pinjaman di Akulaku ditolak itu ada beberapa faktor ya. Banyak faktor sih sebenarnya. Walaupun teman-teman tidak pernah melakukan kesalahan atau nggak pernah merasa telat bayar seperti itu ya, tapi tiba-tiba kok pinjaman berikutnya ditolak. Menurut saya di sini hanya ada 3 kemungkinan ya teman-teman. Yang pertama, teman-teman itu masih punya pinjaman di aplikasi lain. Pasti ada yang protes, loh saya pinjam di aplikasi lain bisa kok. Contohnya saya sendiri ya, saya di aplikasi lain punya pinjaman, tapi di aplikasi Akulaku juga pinjam dan berhasil kok nyatanya. Yang saya maksud di sini di aplikasi lain tidak hanya satu aplikasi ya. Ya beda lagi ceritanya kalau teman-teman misalkan punya pinjaman di aplikasi A, hanya satu saja ya, kemudian pinjam di Akulaku. Nah itu kemungkinan sih berhasil. Tapi kalau teman-teman pinjamnya di misalkan 5 aplikasi atau 6 aplikasi, kemudian teman-teman pinjam di Akulaku, ya kemungkinan juga bisa menjadi hal yang menyebabkan ditolak ya teman-teman. Selanjutnya yang kedua, teman-teman pernah melakukan kesalahan, tapi kesalahan ini bukan berarti teman-teman telat bayar ya. Justru ini kesalahannya teman-teman terlalu cepat membayar. Loh, kok bisa? Ya, coba deh tanya teman-teman yang pernah melakukan, misalkan nih, pinjam sekarang, bayar lagi, bayar pinjamannya 5 hari kemudian, atau setelah pinjam hari ini, seminggu kemudian dibalikin. Nah, pasti ada beberapa dari teman-teman yang melakukan hal itu akunnya dibekukan ya, dan pada akhirnya teman-teman juga tidak bisa meminjam di aplikasi Akulaku. Loh, kok bisa kita bayar lebih awal malah akunnya dibekukan? Mengenai hal itu saya juga bertanya-tanya teman-teman ya, tapi pada kenyataannya semua aplikasi yang jenisnya sama seperti Akulaku, misalkan Kredivo, itu aturannya memang gitu ya sepertinya. Dan hal tersebut sudah saya alami sendiri teman-teman di aplikasi Kredivo ya. Saya sudah berpengalaman di Kredivo dan saya itu nggak pernah telat bayar, justru saya bayarnya lebih cepat, nggak pernah 1 bulan itu baru bayar, nggak pernah. Paling cuma 5 hari, 1 minggu ya, habis beli pulsa di Kredivo, 1 hari, beberapa hari kemudian langsung saya balikin. Dan saya nggak sadar itu bahwa itu malah melakukan kesalahan. Akhirnya akun Kredivo saya diblokir ya. Setelah pengalaman dari itu, saya punya akun Akulaku nih ya. Akulaku saya ini nggak pernah saya bayar di awal ya. Saya bayar sesuai jatuh tempo atau mendekati yang lebih baik teman-teman ya. Misalkan 3 hari mau jatuh tempo itu baru dibayar. Ya walaupun teman-teman sebenarnya dari awal udah punya uang mau bayar, ya kalau teman-teman ingin menjaga akunnya ya dibayar sesuai jatuh tempo aja teman-teman. Biar apa? Akunnya tetap aman dan teman-teman kalau butuh sewaktu-waktu lagi mendesak, kepepet, biar mudah lagi untuk pinjam di Akulaku. Sekarang kemungkinan yang terakhir atau yang ketiga teman-teman ya, yaitu transaksi yang mencurigakan. Apa itu transaksi yang mencurigakan? Jadi ada beberapa aplikasi yang memang selalu curiga dengan transaksi ya. Misalkan transaksinya terlalu besar ya. Karena apa? Saya berani sharing tentang hal ini, saya pengalaman di Kredivo ya. Loh, kan Kredivo sama Akulaku nggak sama. Ya sama aja teman-teman ya, intinya aplikasi semacam itu kurang lebih itu aturannya sama aja. Jadi di aplikasi Kredivo saya dulu diblokir ya, karena melakukan transaksi yang dianggap mencurigakan. Yaitu saya membeli pulsa sebanyak 200.000 ya, 200.000 beberapa kali lah ya. Dan itu dicurigai teman-teman, dikira mau gestun atau apa ya, padahal ya saya memang butuh pulsa sebanyak itu ya, dan nggak ada niatan gestun atau mencairkan limit tersebut ya. Saya butuh pulsa sebanyak itu memang, tapi transaksi itu malah dicurigai dan pada akhirnya akun Kredivo diblokir. Oke, jadi itu ya teman-teman beberapa kemungkinan yang menyebabkan pinjaman Akulaku ditolak. Kesimpulannya, jangan pinjam di banyak aplikasi, kemudian
bayar tagihannya mendekati jatuh tempo saja. Yang ketiga, jangan melakukan transaksi yang mencurigakan. Contohnya beli pulsa sebanyak yang saya lakukan itu ya, supaya teman-teman bisa mencairkan lagi di pinjaman berikutnya. Sekian dulu di video kali ini. Terima kasih yang udah support channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.